Oke, aku mulai ya. Siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusi terkait mata kuliah distribusi tenaga listrik dengan topik bahasan kapasitor pada saluran distribusi dengan beban merata. Oke, langsung aja kita ke slide yang pertama, rugi daya akibat arus reaktif saluran. Di sini ada rumus I sama dengan akar I cos Pi kuadrat plus I sin Pi kuadrat, di mana rugi daya akibat arus relatif saluran itu sama dengan I sin Pi. Den- Dengan memperbaiki faktor daya cos Pi, maka rugi daya akibat arus relatif saluran bisa dikurangi. Kemudian kompensasi SAN pada saluran distribusi. Di sini terlihat ada gambar saluran distribusi. Untuk mengurangi rugi daya akibat arus reaktif saluran, kapasitor dipasang pada lokasi-lokasi tertentu di sepanjang saluran. Agar diperoleh hasil yang optimal, maka jaringan dianalisis untuk memperoleh pertama untuk ukuran kapasitor, yang kedua lokasi penempatan kapasitor. Berikut ini untuk gambaran saluran distribusi dan penempatan kapasitornya, di mana I1 adalah arus awal pada saluran, dan I2 adalah arus pada ujung saluran. Kemudian untuk ukuran kapasitor, rugi daya minimum atau beban merata. Dengan rumus KVAR atau kapasitor 3 fasa sama dengan C kali KVR beban, di mana C sama dengan 2/2N plus 1 PU. N adalah jumlah kapasitor. Untuk lokasi penempatan kapasitor untuk rugi daya minimum atau beban merata, diperoleh rumus sama dengan lokasi kapasitor I sama dengan XI optimal kali panjang saluran. XI penempatan kapasitor rugi daya minimum atau beban merata, lokasi kapasitor I sama dengan XI optimal kali panjang saluran. XI optimal sama dengan 1/1 kurangi lambda dikurangi 2I min 1 kurung C per 2 kali 1 min lambda PU. Lambda sama dengan I2 dibagi I1. Sedangkan C sama dengan KVA of kapasitor installer dibagi total reaktif beban. Perubahan rugi daya untuk N kapasitor. Kemudian untuk perubahan rugi daya untuk N kapasitor beban merata Delta bisa dilihat PLS bisa 3. dilihat pada tampilan layar berikut. Dasar daya untuk persamaan di atas adalah rugi daya akibat arus reaktif sebelum penambahan kapasitor. Bisa dilihat di lampiran nanti ya, di halaman belakang. Kemudian untuk lambda itu seperti yang di atas sama I2 dibagi I1, alfa sama dengan 1/1 plus lambda kuadrat. Ya seperti yang di atas, CKVA of kapasitor installer dibagi total reaktif beban. Kemudian untuk voltage rise atau VR akibat penambahan kapasitor. Kapasitas VAR kapasitor yang terlalu besar atau misalnya 2/3 dari beban menyebabkan kenaikan tegangan yang besar. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk kondisi beban rendah. Contoh, pada contoh soal berikut diketahui suatu saluran 30 km di mana R sama dengan 0,3 ohm per kilometer dan X sama dengan 0,5 ohm per kilometer. Beban merata 20.000 kVA, faktor daya 0,8 tertinggal, akan dikompensasi SAN dengan satu buah kapasitor untuk panjang saluran. Tegangan nominalnya
strukturnya adalah 20 kV fasa per fasa. Tentukan lokasi penempatan kapasitor, ukuran kafar kapasitor, dan perubahan rugi daya agar diperoleh penurunan rugi daya yang optimum. Oke, langsung aja kita masukkan dalam rumus yang tadi di atas sudah dibahas. Yang pertama kita mencari lambdanya dulu dengan I2 dibagi I1, kemudian alfanya, kemudian C-nya, dan XI optimalnya. Sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Bisa dilihat sendiri. Oke, oke, bisa naik. Ah, ini. Untuk sudutnya diketahui tadi itu cos min 1 0,8 derajat. 0,8 itu sama dengan 36,8 derajat. Kemudian untuk Ki bebannya sendiri tadi di soal diketahui 20.000 kVAR, ini dikalikan dengan sin yang diperoleh dari shift cos 0,8 sudut, jadi kali 36,8, sehingga hasilnya 1.200 kVAR. Kemudian untuk kapasitornya sendiri yaitu 2/3 kali Ki beban. Ki beban sudah diperoleh, hasilnya 1.200, 2/3 kali 1.200, sehingga hasilnya 800 kVAR. Untuk lokasi kapasitornya sendiri dikalikan dengan panjang saluran, di mana panjang saluran itu 30 km dikalikan dengan 2/3. Jadi hasil dari lokasi kapasitor itu per kapasitor itu 20 km. Arus saluran di mana 2000 dibagi akar 3 kali 20. 20 di sini adalah lokasi kapasitor tersebut ya. Jadi total untuk arusnya itu kurang lebih 57,73 ampere. Untuk arus reaktif saluran atau tanpa kapasitor itu 2000 per akar 3 kali 20 kali sin 36,8. Sehingga diperoleh untuk arusnya tanpa kapasitor itu 36,64 ampere. Untuk rugi dayanya sendiri itu adalah 57,73. Ini hasil dari ampere saluran dengan menggunakan kapasitor dikali 0,3. 0,3 ini bisa kita lihat dari hasil mana ya? Ya, ini bisa diperoleh dari R-nya. Mohon maaf agak ngeblank. Dan kemudian kalikan 30. Sehingga hasilnya itu adalah 30 kW. Selanjutnya untuk rugi daya akibat arus reaktif saluran tanpa kapasitor. Ini untuk arusnya diambil dari seperti yang halnya tadi, ini yang tanpa kapasitor, itu 36,64 kuadrat kali 0,3 kalikan 30. Sehingga untuk rugi dayanya tanpa kapasitor atau reaktif saluran itu adalah 10,8 kW. Untuk perubahan rugi daya sendiri itu 8/9 kali 10,8 sehingga ketemu hasilnya 9,6 kW. Rugi daya setelah penambahan kapasitor itu bisa diperoleh dengan 30 dikurangi 9,6. 9,6 hasil dari perubahan rugi daya. Sehingga untuk rugi daya setelah penambahan kapasitor itu hasilnya 20,4 kW. Berikut untuk gambarnya ya. Bisa dilihat ini rugi daya 32,9 kW. Ini ya. Bisa dilihat rugi daya 22 kW. Oke. Jika jumlah kapasitor 2 buah untuk sepanjang saluran, di mana lokasi penempatan kapasitor dan ukuran kapasitor agar diperoleh rugi daya minimum. Berapa rugi daya setelah penambahan 2 kapasitor? Ini soal lanjutan ya. Nah, bisa dijawab dengan menggunakan rumus C sama dengan 2/5 PU. KVAR 2/5 kali 1.200 masih nyambung sama yang atas ya. Sehingga 480, hasilnya 480 KVAR. Untuk XI optimalnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk lokasi kapasitornya bisa diketahui dengan menghitung ini XI optimal dan X1, X2, sehingga untuk lokasi kapasitor yang pertama itu 4/5 kali 30 sama dengan 24 km. Untuk yang kedua 2/5 kali 30 sama dengan 12 km dengan perhitungan seperti yang di atas ini ya. Selanjutnya untuk rugi daya bisa dilihat ini hasil akhirnya yaitu 19,632 km.
Ini untuk prosesnya ya bisa dilihat. Masukkan angka yang udah kita ketahui dari soal tersebut dan udah yang kita hitung di atas ini. Kita masukkan semua dan akhirnya memperoleh hasil 19,632 kilometer. Mungkin Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, sebelumnya tanpa salam saya Mas Mahfud, Oke, saya Niful Ardi, ingin bertanya, kan oke, beberapa komponen di elektro itu mempunyai spesifikasi dan kapasitansi masing-masing ya Mas Mahfud ya. ya betul. Jadi ya, jika nilai kapasitas per kapasitor yang terlalu kecil itu bisa menurunkan tegangan atau tidak ya Mas Mahfud ya. Terima kasih Baik, dari saya. oke baik. Monggo. Langsung saya jawab aja ya, biar nggak menumpuk nanti pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Hanif. Untuk hal tersebut, ya, dikarenakan apa? Nilai VAR kapasitor menentukan hasil output tegangan, maka dari itu harus perlu dipertimbangkan kondisi bebannya, menentukan dengan nilai VAR kapasitornya. Gitu Mas Hanif, bisa diterima? Ya, Mas Eh, Mahfud, terima kasih atas jawabannya. ya mungkin Monggo, ada lagi dari yang lain atau cukup? Cukup ya? Izin Mas Mahfud Oh ya, bertanya. oke, mangga, ya silakan. Perkenalkan saya Ozi Riyadi, izin bertanya kepada Mas Mahfud. Ya, Apakah fungsi kapasitor bank untuk pelanggan industri itu berapa besaran cover yang diizinkan oleh PLN? Dan jika melebihi yang diizinkan oleh PLN, apakah dampaknya bagi pelanggan? Terima kasih Mas Mahfud. baik. Pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Ozi. Oke, langsung saya jawab aja ya Mas Ozi. Ya. Untuk fungsi dari kapasitor bank sendiri itu, fungsinya utamanya dia mengurangi drop tegangan pada sisi penerima beban dan menyerap daya reaktif atau memperbaiki faktor daya untuk keperluan beban. Nah, untuk besarannya KVR daya reaktif yang diizinkan oleh PLN sendiri itu adalah 62% dari jumlah energi aktif atau KWH. Jika melebihi dari yang diizinkan, maka pelanggan tersebut akan membayar kelebihan dengan rupiah per kVAR adalah 1.114,74 rupiah. Kurang lebih seperti itu, Mas Ozi. Bisa diterima? Ya, terima kasih Mas Mahfud jawabannya. Sangat memuaskan. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain, ada pertanyaan dari yang lainnya. Apa sudah cukup? Mohon izin bertanya, Mas Mahfud, Iya. terkait dengan ini apa namanya Apa, Mbak? di slide itu tadi kan dijelaskan bahwa agar Di diperoleh hasil yang optimal, maka benar. jaringan dianalisis untuk memperoleh yakni ukuran kapasitor sama lokasi penempatan kapasitor. Nah, yang Benar. ingin saya tanyakan terkait dengan lokasi penempatan kapasitor itu harus yang seperti apa ya? Oh, Sekian, terima kasih. baik. Terima kasih Mbak Eni untuk pertanyaannya. Eh, untuk pertanyaan dari Mbak Eni terkait apa sih gimana lokasi ideal untuk kapasitor itu apa pertimbangannya? Oke. Untuk itu kita harus melihat kaidah dari apa panjang salurannya juga untuk mengetahui di mana lokasi titik terbagus pemasangan kapasitornya sehingga eh, memperoleh hasil yang optimal.
daya yang optimal gitu. Dengan mempertimbangkan ya tadi panjang saluran kali XI optimal gitu, Mbak. Mungkin bisa membantu. Gimana, Mbak? Pada sanggahan mungkin? Cukup, Mas Mahfud. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih kembali. Mungkin sudah cukup ya untuk yang pertemuan ke-11 ini dengan materi kapasitor pada saluran distribusi dengan bahan merata ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semua yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita sedikit diskusi terkait mata kuliah distribusi tenaga listrik dengan materi fuse dan recloser. Dosen pengampu Dr. Saban Kanata, STMM. Oke, untuk recloser sendiri itu merupakan sebuah proteksi. Di sini ada dua fuse sama recloser. Fuse memiliki beberapa tipe, ada tipe E untuk tegangan tinggi, tipe K dan tipe T itu untuk distribusi. Perbedaan tipe K dan T pada speed ratio, K itu sama dengan fast, T itu berbanding slow. Speed ratio melting current at 0,1 second dibagi melting current at 300 or 600 second. Kemudian untuk berikut ini adalah perbedaan K dan T, bisa dilihat gambarnya ya. Parameter fuse itu ada beberapa parameternya. Yang pertama itu rating tegangan, continuous current, melting current, minimum melting time atau MM, total clearing time atau TC. Kemudian continuous current, tipe K dan T. Ini bisa dilihat untuk tabelnya ya. Di sini ratingnya dari 6 sampai 200. Minimum melting MM dan total clearing time atau TC. Berikut untuk gambar grafiknya. Kemudian untuk koordinasi fuse harus memenuhi persyaratan. Harus gangguan maksimum yang akan diproteksi. Terus yang kedua arus beban. Koordinasi fuse A dan B dapat dilakukan dengan menggunakan grafik atau tabel koordinasi. Arus gangguan maksimum digunakan untuk memberikan waktu koordinasi agar fuse di A bekerja tidak lebih cepat dari waktu koordinasi yang ditetapkan. Jadi fuse A itu bekerja tidak lebih cepat dari waktu yang ditetapkan gitu. Kemudian untuk koordinasi antara tipe K, bisa dilihat untuk tabelnya ya. Seperti ini. 6K dikoordinasikan dengan 10K, 12K, dan seterusnya. 40K dikoordinasikan dengan 65K, 80K, 100K, dan seterusnya. Koordinasi antara tipe T. Berikut untuk tabelnya. Kemudian untuk contoh soal. Di sini ada contoh soal di mana ditanyakan itu apa sih yang digunakan tipe fuse-nya dan berapa continuous current-nya. Oke, yang pertama untuk yang di C, yang di titik C. Yang di titik C ini menggunakan arus beban, di sini menggunakan arus beban 21 ampere. Jadi dipilih fuse 15T, continuous current 23A. Ini bisa dilihat di tabel yang di atas tadi itu. Kemudian yang di fuse B, arus gangguan maksimum di C itu 1550 ampere. Yang ini berarti. Ini ya. Jadi dipilih fuse 30T atau 1700 ampere. Arus beban di B 36A, continuous current untuk fuse 30T itu sama dengan 45A. Oke. Kemudian untuk di fuse di A, arus gangguan maksimum di B 1630 dan arus beban di A 105 ampere. Arus gangguan maksimum untuk fuse jika dipilih fuse 65T tidak memenuhi syarat untuk arus beban. Fuse yang memenuhi syarat adalah 80T, continuous current 120A. Jadi untuk kesimpulannya, dari pertanyaan ini, dari gambar ini, untuk fuse A itu kita menggunakan 80T, fuse B 30T, dan fuse C itu
15T. Kemudian lanjut ke recloser. Ini lo gambar reclosernya. Oke. Recloser di sini menggunakan tipe RX R280916 Chopper Power System. Pemilihan rating coil recloser berdasarkan arus beban maksimum. Setting recloser atau time current karakteristik TCC. Pertama itu tipe atau jenis kurva TCC, minimum trip setting, jumlah karakteristik fast atau instantaneous dan delay. Kemudian recrossing interval 0,5 sampai dengan 60 detik. Ini untuk grafiknya ya. Bisa dilihat. Kemudian koordinasi view sisi beban dengan recloser. Ini gambarnya. Sisi beban dengan recloser. Komponen delay dari recloser adalah backup untuk fuse jika gagal memutuskan gangguan. Jadi komponen delay dari recloser itu berfungsi untuk sebagai backup ketika fuse gagal memutuskan gangguan gitu. Kemudian pengaruh pembukaan dan penutupan recloser terhadap fuse. Karakteristik minimum melting time fuse harus berada di atas karakteristik phase atau instantaneous dari recloser untuk mencegah proses pelemburan fuse. Fuse yang telah mengalami proses pelemburan atau tetapi belum putus dapat putus untuk gangguan temporer berikutnya. Daerah kerja koordinasi ditentukan oleh karakteristik TC, MM, arus gangguan maksimum minimum. Berikut untuk contohnya. Agar diperoleh koordinasi yang tepat, maka IA kurang dari IF, kurang dari IB. IA itu yang sebelah sini. Terus untuk IB-nya ini dan IF-nya ini ya. Ini fuse TC, fuse MM, dan ini untuk relay, dan ini untuk recloser-nya sendiri. Recloser 2 fast, 2 slow. Ketika terjadi gangguan fuse mengalami proses melting, karakteristik phase pertama dari recloser memutuskan gangguan. Ketika recloser kembali tertutup, ada kemungkinan fuse terputus sebelum karakteristik phase kedua dari recloser bekerja. Nilai IA dan IB dapat diperoleh secara grafis atau menggunakan tabel yang di atas itu. Secara grafis, kurva karakteristik phase recloser dikalikan dengan faktor K. Faktor K tergantung dari waktu reclosing, jumlah operasi fast, dan delay atau slow. IA itu ampere minimal, IB itu ampere maksimal. Untuk gambarnya, grafiknya ya. Copper power system. Ini ada contoh soal fuse 250T dapat dikoordinasikan dengan recloser jika arus gangguan yang akan diputuskan oleh fuse berada di antara 200 ampere sama dengan 750 ampere. Gimana penyelesaiannya? Kita lihat di gambar berikutnya ya. Oke. Seperti inilah. Bagaimana koordinasi recloser dengan fuse sisi sumber? Nah, ini untuk lampirannya yang tadi ya, lampiran rating tegangan dari 2,4 sampai 169. Ini untuk mating continuous current untuk tipe E. Dia bisa sampai 400 ampere. Melting current untuk tipe K. Melting current untuk tipe T. Continuous current tipe K dan tipe T. Ini untuk tabelnya. Total clearing time. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa diajukan. Silahkan. Oke, yuk Mbak. Mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Baik, Mas, mohon izin bertanya, bisa minta tolong untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan fuse sama recloser. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab langsung ya. Fuse dan recloser itu adalah dua perangkat yang digunakan dalam sistem distribusi listrik untuk melindungi jaringan listrik dari gangguan dan
gangguan berbagai jenis. Fungsi utamanya itu memang sebagai pelindungan, tapi kita bisa lihat perbedaannya itu dari kalau fuse itu pelindung listrik, dia merusak diri sendiri atau meleleh ketika arus melampaui batas yang ditentukan. Fungsinya adalah untuk memutus sirkuit ketika terjadi gangguan arus yang berlebih seperti konsleting atau beban lebih. Sedangkan recloser sendiri jenis saklar sirkuit otomatis yang dirancang untuk membuka dan menutup sirkuit secara otomatis setelah terjadi gangguan sementara. Ini dapat menghindari pemutusan listrik berkepanjangan karena gangguan operasi. Kemudian untuk secara operasionalnya sendiri itu fuse bekerja secara satu kali pakai. Sedangkan recloser dapat bekerja secara otomatis untuk menutup sirkuit setelah beberapa saat, memberikan kesempatan bagi gangguan sementara untuk menghilang, seperti itu. Mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Gimana yang lain sudah ya? Baik, kalau sudah, saya tutup untuk diskusi malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.